Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala ali wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat pastinya. Alhamdulillah sehat, Guru, baik Pak Guru. Semoga Alhamdulillah, Pak puji Guru juga syukur sehat. kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pelajaran 20. Kita masih di pelajaran 20 ibu-ibu sekalian, Iya, masih iya, di latihan. iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan sebelumnya, dan kesempatan yang akan datang, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Amin ya amin. Rabbal Alamin. Berikutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang sempurna untuk menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kita mengikuti beliau, maka akan semakin meningkat kualitas pribadi kita, semakin bahagia di dunia, apalagi di akhirat kelak. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan seoptimal mungkin waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana Rabbana zidna zidna ilman nafi'an ilman warzuqna fahman nafi'an wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas mengkaji latihan memahami ayat Al-Quran di pelajaran yang ke-20 ini sampai latihan ba. Sehingga pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa lanjut untuk memahami latihan kita yang jim, insya Allah. Sebagai awal dari kegiatan kita, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan menjadi fokus kajian kita, kemudian nanti kita lanjutkan dengan konfirmasi pemahaman ayat, lalu selanjutnya kita akan ikuti dengan kegiatan berbagi pemahaman, dan seperti biasa, di akhir nanti kita akan genapi usaha kita dengan pendalaman. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita baca bersama ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita pada pelajaran yang ke-20 latihan jim ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkilun wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih. Ya, baik. Ini ibu-ibu, kalau kita cermati sekilas saja, ini terlihat bahwa
latihan kita yang gym ini fokus pada latihan memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang di dalamnya menggunakan kata dasar yang seakar dengan kata tawakal, yang sudah jadi bahasa Indonesia kita. Apa makna tawakal, ibu-ibu sekalian? Bertakwa. Kalau Bu Ida, apa maknanya tawakal? Bertawakal, tawakal juga Berserah Pak. diri kali Pak Budi. Kalau Bu Fatimah? Berserah diri kali Pak Budi. Ya, baik. Ini kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab kita itu ya, kan ada ciri khusus yang kelima itu. Apa itu? Serapan. Kapan? Apa ilmunya? Ciri yang kelima. Itu menyerap bahasa Arab ke bahasa Ya, Indonesia. apa ilmunya, Ibu? Apabila maknanya sama, apabila maknanya sama. Apa ya? Ayo coba diingat-ingat. Yang kelima. Iya serapan kan Pak? Iya, ilmunya. Maksudnya teorinya gitu, atau konsepnya, atau rumusnya gitu. Maknanya sama. Iya, bagus. Yang lain gimana? Apa ilmunya? Ini yang bisa ditanya ada Bu Ida, Bu Fauzimah, Bu Fatimah. Arab yang mirip, jika ada bahasa Arab mirip dengan bahasa jadi juga maknanya. Iya, begininya begitu ya. Jika ada Assalamualaikum. bahasa Arab yang sama atau mirip dengan bahasa Indonesia, diduga itulah dia maknanya atau artinya. Nah, itu artinya apa, ibu-ibu sekalian? Kalau tadi kan Ibu Fauziah, apa maknanya tawakal? Takwa. Ah, itu kan jauh itu. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sudah ada kata tawakal. Wah, mirip betul dengan bahasa Arab tawakal. Ya udah gitu maksudnya. Jadi tawakal itu artinya sudah diserap dalam bahasa Indonesia jadi tawakal. Lalu gitu ya. Lalu kalau kita kemudian dalami lebih lanjut, itu kata tawakal itu sendiri apa maknanya? Nah, kalau sampai ada kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, biasanya itu karena tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili dengan pas gitu. Mewakili dengan pas. Sehingga gitu sehingga gitu yang bisa kita lakukan kemudian maksudnya apa? Nah, gitu ya. Kata tawakal itu artinya tawakal, tawakal itu maksudnya apa? Gitu ya. Tadi kalau Bu Fatimah mengatakan tawakal itu artinya apa? Berserah diri. Nah, gitu ya, berserah diri. Yang lain bisa jadi punya penjelasan apa makna kata tawakal ya, kata tawakal. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, ini coba lihat kata wakil. Nih, Wakil, iya. apa Wakil. di sini dimaknai wakil? Mewakil. Apa ibu bisa terlihat ibu di sini di layar ibu apa makna wakil? Apa sih? Memelihara. Pemelihara. Iya, gitu. Jadi ya, jadi kalau dari segi ini, wakil itu seakar dengan kata tawakal. Maka kalau kita gabungkan, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka maknanya kita menjadikan Allah sebagai pemelihara kita. Nah, gitu. Nah, kalau mau digabung, kalau digabung dengan pemahaman Bu Fatimah tadi, berserah diri. Berserah diri. Itu berarti apa? Kita menyerahkan diri kepada Allah yang akan memelihara kita. Gitu ya. Nah, kemudian dalam kaitan di sini tawakal
supaya tidak sama maknanya dengan pasrah ya, pasrah gitu. Pasrah. Pasrah kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan nggak ngapa-ngapain gitu ya, udah pasrah aja kan, Iya. nggak pas juga itu kalau tawakal dimanai pasrah, karena konotasinya kalau kita bilang pasrah itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau namanya orang tawakal itu bukan nggak ngapa-ngapain, ya. Bukan nggak ngapa-ngapain. Justru ketika kita menyerahkan diri itu ada gitu, ada sesuatu yang kita serahkan supaya diserahkan kepada Allah untuk dipelihara. Apa itu kira-kira yang kita serahkan kepada Allah untuk dipelihara? Yang menjadi usaha kita apa kira-kira? Kehidupan Menyerahkan kita. diri. Kehidupan. Apa kira-kira yang terpikir ibu-ibu oh saya serahkan ini kepada Allah gitu. Kira-kira apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Apa Bu Ida? Menyerahkan semua urusan. Iya, baik. Saya maunya yang kita serahkan itu adalah usaha, ya, usaha yang sudah kita lakukan. Kenapa saya memilih kata usaha? Supaya kata tawakal tidak semakna dengan pasrah. Gitu. Kalau pasrah itu bisa bermakna tak berusaha, tidak melakukan apa-apa. Sementara kalau ditawakal itu maknanya kita sudah berusaha, sudah melakukan usaha, lalu diri dan usaha kita itu kita serahkan kepada Allah untuk menjadi pemelihara diri kita beserta usaha kita gitu. Coba Bu Ida, apa yang Ibu tangkap nih dari penjelasan saya tentang makna tawakal? Kita harus berusaha dulu Pak Guru. Baru kita menyerahkan hasilnya, apapun hasilnya kan pada Allah gitu. Iya, bagus itu. Berusaha dulu. Kalau sekarang gimana? Dulu berusaha, sekarang juga, nanti juga, gitu ya. Bukan hanya dulu ya usahanya ya. Jadi kita harus nanti. Bukan dulu berusaha, maksudnya kita harus usaha dulu gitu loh. Jangan diam aja. Iya. Pasrah. Iya. Mendahulukan gitu bahasanya ya kalau begitu ya. Dahulukan usaha. Oke, baik. Kalau Bu Fauzia apa Bu yang Ibu tangkap? Menjadi polisi nih Bu Fauzia sekarang. Ya, kita berusaha sesuai dengan apa namanya di jalan Allah. Kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Iya, baik. Oke, baik ya. Baik itu ya. Tapi kita kalau mengartikan tawakal, tawakal saja. Ya, tawakal saja. Tapi maknanya apa gitu? Maknanya apa itu tawakal itu? Karena dia tidak cukup ya, tidak cukup. Tidak ada, tadi saya katakan ya, tidak ada istilah bahasa Indonesia yang pas, gitu ya, yang pas untuk mewakili, untuk menjelaskan makna tawakal. Karena tidak ada pas, ya sudah kita pakai bahasa Arabnya saja, gitu. Baik. Itu dia ibu-ibu sekalian, ini ayat-ayat yang akan kita kaji pada latihan latihan gym ini berkaitan seputar ayat-ayat yang berbicara tentang tawakal. Yuk, kita amati ya bersama-sama terlebih dahulu Al-An'am 102. Al-An'am 102. La ilaha illallah khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil pemelihara. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia. Bagaimana? Ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu? Khaliqu
yang ciptakan. Segala sesuatu sembahlah Nah, ada Pak. ya Ya, Pak Guru. atas segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu dan dia pemelihara segala sesuatu dan dia sesuatu. Ya, siapa? Apa Bu Susi? Apa siapa yang ingin berbagi pemahaman? Dan Saya, Pak. Pak Guru. Mungkin. Silakan Bu Silakan Susi. yang Kenapa? Silakan Bu Susi. Silakan siapa Bu Susi? Siapa? Sebentar Pak. Sekarang menonton Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan segala sesuatu atau segala sesuatu. Ini teh gimana ya? Ini amar fa'buduhu. Oleh karena itu gimana Pak ya? Fa'buduhu. Sebentar saya mengartikan fa'buduhu. Fa'buduhu wahwa dan dia ala kulli syai', dan dia memelihara maha ala kulli syai'in qadir, memelihara segala sesuatu. Pemelihara segala sesuatu, setiap sesuatu. Saya tuh agak pas nih Mas Fa'buduhu ini mengartikannya, maksudnya menyambungkan oleh karenanya sembahlah dia, mungkin gitu Pak ya. Karena dia maha pemelihara terhadap segala sesuatu. Itu mungkin. Sudah? Sudah Pak, mungkin begitu. Iya. Habis Pak ini apa namanya? Dadakan sih Pak. Saya masih buka halaman. Iya. Oke, baik ya. Ini udah bagus ini. Udah bagus ini. Pencapaian luar biasa. Ya tinggal dihaluskan ya. Dihaluskan dalam pengertian apa? Melibatkan soal rasa. Melibatkan soal perasaan. Rasa apa di sini? Rasa bahasa. Ya, sehingga kita tidak sekedar ya, kita tidak sekedar menyampaikan ide dan gagasan, namun kita pilih yang terbaik dari setiap ungkapan. Kira-kira begitu. Ya, kita kaji ya. Sekali lagi ya, Bu Susi, mohon izin ya. Ya, Pak. La ilaha illa huwa. Apa tadi maknanya? Tidak ada Tuhan selain Dia, kecuali Dia. Kalau kita berkata demikian, apa ada ungkapan lain yang semakna dengan dia, dengan ungkapan tadi? Hanya Dia Tuhan. Iya. Kita. Hanya Dialah Tuhan. Tuhan hanya Dia. Nah, oke, bagus. Tuhan hanya Dia. Tuhan hanya Dia saja. Nah, oke, bisa, bagus itu ya. Khaliqu kulli syai'in. Apa maknanya? Dia telah menciptakan semua atau segala sesuatu, setiap sesuatu. Bagus ya. Ibu ada ide telahnya dari mana? Ibu mengungkapkan ada kata telah? Itu fi'il madi, Pak ya? Bagus. Ini mantap di ilmunya. Karena fi'il madi, fi'il madi tapi memang agak berat ya karena fi'il madin agak berat nih. Kita mah nggak biasa yang begitu. Karena ini fi'il madin cocok ada makna telah. Ya, boleh diceritakan Ibu yang mana yang fi'il madin? Salah Pak ya saya. Kolako itu kan menciptakan Pak.
Hmm. Kalau kholako menciptakan, kholiku, saya jadi ini Pak. Aku kok jadi blank begini ya? Kholiku. Soalnya ada alif nih yang kedua. Iya, iya. Pak, udah pas dulu deh Pak. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain, ada yang melihat hal yang sama ya? Gimana Bu Fauzia, Bu Yurlis, kemudian Bu Ida, dan Bu Fatimah? Apa sama dengan tadi? Ada melihat fi'il madin di kholiku kulli syai'in? Pak Guru. Aku sih bentuk 4 itu Pak Guru. Yang mana yang bentuk 4? Oh, Yang Kholik. kholiku. Iya, Oh, kholiku. Nah, coba mari kita lihat ya. Kalau kholiku itu dipahami bentuk 4, dia jenisnya apa itu? Jenis katanya. Jenis katanya apa itu? Kholiku itu, ibu-ibu sekalian. Jenis isim. Iya, baik. Itu isim. Kalau madin, ya sesuai dengan namanya kan jenisnya adalah fiil. Fiil. fi'il. Antara fiil dengan isim, ibu-ibu sekalian melihat perbedaannya, perbedaan yang tegas antara fiil dengan isim dari segi makna apa, ibu-ibu sekalian? Kalau fi'il itu ada yang mengerjakan Pak. Itu ya dari segi mana maksudnya? Aku gitu kali ada Oke, pelaku. baik. Kalau yang lain apa perbedaan yang ibu rasakan ini jelas banget ini, maksudnya kuat ya. Kalau tadi Bu Susi menduga kalau fiil itu ada yang mengerjakan, kalau isim nggak ada yang mengerjakan. Kalau ibu-ibu yang lain gimana? Beda tegas antara fiil dengan isim. Kalau fi'il bunyinya AA, fi'il madin. Bagus. Ini Ibu Ida membahas tentang ciri apa makna itu? Itu kan cirinya bunyinya AA. Oh iya bagus. Cuman kita lagi gak ngomongin si ciri nih, kita lagi ngomongin perbedaan makna itu. Ya, perbedaan makna antara fiil madin, fiil dengan isim gitu. Kalau Kalau fiil tadi mungkin Bu, terikat waktu Pak Guru, kalau isim enggak gitu kali. oke, iya baik, itu bisa jadinya ya. Fiil itu terikat dengan waktu. Kalau isim tidak. Jadi kalau kita bicara tentang itu, mana yang ini yang memiliki unsur ini ya, yang memiliki unsur langgeng itu yang mana? Yang memiliki unsur langgeng itu antara isim atau fiil kalau begitu. Langgeng. Hmm, Berarti yang unsur fiil. langgeng berarti isim dong Pak. Iya, baik gitu ya. Jadi isim itu karena dia tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau namanya terikat dengan waktu itu berarti dia kan tentatif namanya. Gitu. Iya. Kalau terikat dengan waktu berarti tentatif. Jadi dia tidak lepas ya. Kalau isim itu karena tidak terikat ya. Jadi dia secara kalau dia bicara tentang ya, kalau dia bicara tentang perbuatan ya. Kholiku itu di situ juga bicara tentang ada perbuatan gitu. Ya. Ya, kholiku bicara tentang perbuatan. Apa perbuatannya? Menciptakan. Ya, kholiku walaupun dia isim, dia juga menunjukkan tentang pelakunya. Kenapa? Dia disebut sebagai pencipta karena dia melakukan perbuatan mencipta, gitu ya. Jadi kalau dari segi perbuatannya, fiil memang ada perbuatan dan ada pelakunya. Di isim juga, isim ini seperti ini ya, sifat bentuk 4 ini juga ada yang melakukan itu dan ada perbuatannya, gitu. Cuman Ngerti beda sekarang ya, saya Pak. beda dalam hal bahwa kalau isim itu dia langgeng gitu, bahwa di sini dia menciptakan bahwa hanya dia Tuhan, Tuhan hanya dia, dan itu dia kalau kita bicara di sini tentang penciptaan dia, ketika bicara tentang dia menciptakan, itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapan saja, sepanjang masa gitu ya. Dulu, sekarang, akan datang. Karena itu setiap waktu yang kita kenal itu akan menciptakan. Ya, setiap waktu Allah menciptakan. Itu yang menjadi pembeda nanti. Jadi pembeda bahwa kholiku ketika dipahami bentuk 4 itu isim tidak terikat dengan waktu.
Oke. Pak, tanya dulu Pak, Hmm. apakah pengertian ini kan bentuk 4 bisa diartikan penambahan yang artinya yang Hmm. menciptakan atau Iya, pencipta gitu, iya, gitu Pak? bisa, Apakah benar. itu artinya? Bisa. Nah, sehingga kalau kita maknai yang menciptakan, di dalam kata menciptakan itu kan ada perbuatan ya. Ada perbuatan ya? Nah, dan ada Iya. yang melakukan itu, gitu. Dan ada yang melakukan itu, yang menciptakan itu. Namun nanti ya di dalam pembahasan kita lebih lanjut nanti di pelajaran 23 dan pelajaran 24, walaupun ada kecenderungan ya, walaupun nanti ada kecenderungan bahwa dia ini kalau dari segi waktu ya bentuk 4 itu dia mirip dengan fiil mudhari dia. Ya, mirip dengan fiil mudhari. Ya, dari segi bahwa bentuk 4 itu sekarang dan akan datang serta kebiasaan, gitu ya. Jadi kholiku menciptakan itu dalam pengertian biasa, menjadi biasa dia, ya, menjadi biasa. Tapi bukan ditekankan pada aspek waktu ya, bukan ditekankan pada aspek waktunya. Dia menekankan pada apa yang dia lakukan, ya, pada apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Berikutnya, ini tadi Bu Susi mengajak kita berdiskusi, ya Ibu-Ibu sekalian, kalau punya ide, monggo dibagi ya Ibu-Ibu sekalian, apa ungkapan yang mungkin alternatif lain ya, alternatif lain selain yang Bu Susi sudah sampaikan tadi untuk memaknai ungkapan fa'buduh. Nah, kalau Bu Susi tadi apa? Hasil olah pikirnya terakhir tadi apa Ibu? Eh, oleh karena itu sembahlah dia gitu. Oke, Kan bagus. Kalau yang lain? am- Nah, baik ya. Yang lain ada atau sama seide dengan yang Bu Susi sampaikan? Sama Pak Guru. Sama Pak Guru. Iya, sama ya. Oke, jadi udah pas tuh Bu Susi karena yang lain juga. Nah, coba kita lihat ya Ibu-ibu sekalian, fa'buduh di sini ya, fa'buduh di sini kalau kita telaah, ini ada berapa kata ini? 1, 2, 3. Ya, Tiga Pak. Ketiga ya. ya. Oke, bagus ya. Kata yang pertama, kata kedua, kata yang ketiga. Coba kita fokuskan pada kata yang kedua. Kata yang kedua itu jenisnya apa kira-kira Ibu-ibu sekalian? Amr. Ya Pak. Fi'il amr. Ya, oke, bagus. Ketika dipahami itu fil amr ya, Bu Fauzia khususnya, itu domirnya apa? Am- Apa namanya? Antum. Iya, bagus. Bahasa Indonesianya apa? Kalian. Nah, itu coba dimunculkan, itu bisa itu tambah variasi. Fa'buduh, pemahaman ibu-ibu tentang domir yang ada pada kata yang kedua, u'budu, itu bisa itu dimunculkan, sehingga akan memberikan nuansa yang berbeda. Itu Kalian ya, sembah. akan memberikan Kalian nuansa yang sembahlah berbeda. dia. Apa kira-kira maknanya? Fa'buduh. Karena itu Karena sembah. itu, Karena itu sembah. Kalian sembahlah dia. Kalian sembahlah nah, dia. bagus. Kalian sembahlah dia. Apa kaitannya di sini Ibu-ibu sekalian ya? Kalau kita mengatakan karena itu sembahlah dia, itu kan bisa jadi ngomong ke satu orang gitu. Ya kan? Ya, Bu Fauzia sembahlah dia kan bisa juga begitu kan? Bu Fauzia dan Bu Fatimah jangan lupa sembah dia ya. Nah, kan bisa saja begitu dalam bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian jangan lupa gitu ya. Sembah dia. Nah, bisa akan berkata gitu. Namun kalau kita munculkan karena itu kalian sembahlah dia. Apa maksudnya di situ? Ada penekanan, itu bukan sekedar ucap lah kalau bahasa kita ya. Mengapa ibadah muncul perintahnya dalam bentuk jamak? Kalau bentuk jamaah berarti kan itu indikasi ibadah itu akan optimal kalau kita lakukan secara bersama-sama. Padahal kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan kalau misalnya fa'budhu. Tapi nanti ibu-ibu sekalian di tempat lain ada itu bentuk perintahnya, amernya itu untuk satu orang. Itu bukan hanya sekedar
Kalau kita kan mau pakai kamu, pakai kalian itu kan sekelibat pikiran saja. Yang teringat, sempat diucap, itulah yang muncul. Al-Quran terbebas dari seperti itu. Sudah dalam pengertian bahwa ini didasarkan pada maksud dan tujuan ketika amarnya hadir dalam bentuk tunggal, ketika amarnya hadir dalam bentuk jamak. Ya. Oke, berikutnya terakhir ya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa tadi Bu Susi makna? Saya sih mengartikannya oleh karena itu maka kalian sembahlah dia karena dia gitu. Wa-nya saya artikan sebagai karena apa? Karena dia adalah pemelihara segala sesuatu. Iya, oke, bagus. Kalau wa itu berada di tengah ya. Kalau wa itu berada di tengah, itu bisa dipahami sebagai kata sambung tidak? Kalau di tengah bisa, Pak. Nah, bisa ya. Kira-kira kalau ini kan bukan di tengah, Pak. Ini kan bukan di tengah ya. Masuknya kan setelah koma nih. Iya. Berarti sebelumnya kelihatan kan? Gimana maksudnya? Ya, setelah koma. Sebelumnya ada yang kelihatan kan sebelum koma? Iya. Ya, berarti dia kan ada di tengah. Oh, itu maksudnya. Ya kan? Ya. Nah, Ya. ya. Nah, kira-kira dia disambung dengan yang mana ini? Nah, ini disambungnya dengan itu, Pak, dengan kholiqu kulli syai'in. Nah, oke, bagus. Sehingga kalau kita katakan tadi, apakah kita menyembah dia hanya karena dia pemelihara segala sesuatu, atau kita menyembah dia karena dia juga pencipta segala sesuatu? Iya, Duanya. menciptakan segala dia menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Nah, sehingga kalau Dua-duanya. begitu, nah, maka jadi tadi satu bagus tuh Bu kalimat Susi. aja Oh, yang jadi Kalau dimunculkan menerjemahkannya langsung karena, disambungkan, Pak ya. tambahkan juga gitu. Karena dia juga maha pemelihara segala sesuatu. Begitu jadinya. dia pakai juga. Nah ya, supaya muncul tadi ya, supaya Jadi muncul. Ini berarti kan, ini berarti Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat ini nih bermakna apa ini ya? Ini ada 3 ya, dasar ya, 3 dasar kita bisa lebih ya, lebih khusyuk, lebih kuat motivasi dan dorongan alasan kita untuk beribadah kepadanya. Yang pertama adalah karena Tuhan itu hanya Dia. Karena Tuhan itu hanya, karena yang lain kan nggak mungkin jadi Tuhan yang lain. Kenapa? Kalau ditanyakan siapapun juga yang disebut sebagai Tuhan, coba kontribusinya dalam penciptaan alam ini apa itu yang disebut, yang lain-lain yang disebut dengan Tuhan itu apa kontribusinya? Tuh ya, Tuhan hanya Dia. Tanya boleh, Pak? Tanya. Kenapa? Mau nanya. Tadi kan dibilang wa ini kebetulan sebagai penyambung, Pak. Dia menyambungkan antara mana dan mana kan supaya kalimatnya lebih tepat. Yaitu tadi kan saya menyampaikan ke kholiqu kulli syai'in, Pak ya. Kan saya sebagai kata sambung untuk wa itu sebagai kata sambung untuk menyambungkan wa ala kulli syai'in wakil sama kholiqu kulli syai'in. Nah, di sini kan diterjemahkan dan dia juga. Menurut pemikiran saya, yang pertamanya pasti harus ada dia. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan dia juga yang memelihara segala sesuatu. Maksud saya seperti itu. Sehingga pada saat wa penyambung ini menunjuknya kepada dia juga harusnya. Cuma kan dia yang di kholiqu kan tidak disebutkan huanya gitu loh, Pak. Iya, oke, terus? Maksud saya, kenapa tadi saya berpikir itu adalah fiil, Pak ya, jadinya. Jadi karena kholiqu, dalam pikiran saya kholiqu ini kan mengandung domir.
hua gitu, sehingga si hua Iya. bawah sama hua atas itu nyambung gitu loh Pak. Ah, iya. Iya, bisa Bapak? bisa itu ya, bisa bisa pemahaman itu. Dan ini uniknya ya, uniknya bahasa ini ya, bahasa ini kita bisa memahami itu dari secara nalar ya, secara nalar tanpa harus disebutkan. Akan terasa tidak enak juga kalau la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Nah, kan bisa begitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ini kita langsung bisa mereverse ke sana. Bisa mereverse ke sana. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang tidak perlu dimunculkan karena tanpa dimunculkan pun juga kita paham. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tambahkan tadi. Ini Ibu sekalian ya, ini Ibu sekalian. Kalau dalam versi bahasa Indonesia, urutan ini kalau kita terjemahkan akan lebih mudah dipahami kalau urutannya tidak sama persis dengan urutan yang ada dalam ayat ini. Apa maksudnya? Coba bandingkan apa yang tadi sudah dipahami dengan tawaran saya berikut ini. Jadi, la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, itu diterjemahkan dulu baru fa'buduhu. Nah, gitu. Baru fa'buduhu. Nah, coba bagaimana jadinya? Ayo Ibu sekalian. Tidak ada Tuhan selain Hmm? Dia Hmm? yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara dan memeliharanya. Oleh karena itu kalian sembahlah Dia. Iya. Nah, karenanya itu ketika kita mengatakan karena itu banyak sebab, nah kita bisa katakan oleh karena itu semua. Nah, gitu. Nah, sebabnya banyak. Karena sebabnya kan banyak tadi. Ada 3. Hanya Dia Tuhan, Dia Pencipta pencipta segala sesuatu, Dia pemelihara segala sesuatu. Oleh karena itu semua, nah, itu kalian sembahlah Dia. Tapi ini kalimat ini bisa ya karena ini diselipkan ya, diselipkan. Kenapa dia diselipkan begini? Kan ini penting gitu ya. Karena dia penting. Penting karena apa? Dalam konteks bahwa kalau la ilaha illa huwa ini itu pemahaman teologi gitu, keyakinan. Nah, tapi kalau khaliqu kulli syai'in itu pemahaman empiris gitu. Pemahaman empiris artinya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bisa karena keyakinan itu sudah ada dalam diri kita itu. Nah, bisa juga keyakinan itu hadir melalui proses pengamatan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Orang kan berpikir kan nggak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau eh, alasan orang ateis ya yang mengatakan bahwa semua ini terjadi dari ketidakadaan. Wah, itu kan makin nggak masuk akal. Masa tidak ada bisa menciptakan yang ada gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, berikutnya At-Taubah 129. Ya, At-Taubah 129. Mari kita amati bersama Ibu-ibu sekalian. Ya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya coba, Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. Oh, gitu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dan Dia Tuhan Arsyil Azim, arus yang agung. Iya, oke bagus ya. Arus. Ini bisa seperti tadi ya. Seperti tadi itu Bu Fauzia di
apa jadi diurutkan satu. ya, diurutkan mana yang tentang Tuhan dikedepankan dulu, kemudian yang temanya berkaitan dengan selain Tuhan itu boleh diakhirkan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Hmm. Tuhan arsy yang agung, Iya, kepadanya aku bertawakal. iya, oke bagus ya. Baik, coba kita amati lebih lanjut ya ungkapan ini Bu ya. Alaihi tawakkaltu. Coba dikenali dari segi subjek, predikat, objek keterangannya. Gitu ya. Dalam arti, coba Ibu cermati itu untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan, apakah urutannya yang muncul di sini urutan standar atau ada urutan yang bertukar? Hmm. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana? Ibu belum ini, belum Aduh, cepat. ini, belum apa, belum bisa dicoba dimanfaatkan pengetahuan tentang itu. Ya dong. Nah, ini. Ini alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal. Oke, baik ya. Kita ulang lagi ya. Ini kita coba sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan ininya, diskusinya. Menurut Ibu, ini alaihi tawakkaltu urutan standar atau ada yang bertukar? Oh, bagaimana Pak? Ulangin Pak. Oke, baik ya. Ibu-ibu yang Alaihi lain coba. tawakkaltu. Ibu-ibu yang lain, ayo kita coba diskusikan. Ke Bu siapapun saja yang lain, silakan. Itu pertanyaan tadi. Alaihi tawakkaltu, ini urutannya standar atau ada posisi yang bertukar? Ada yang bertukar. Iya, Yang mana alaihi. Bu Fatimah yang bertukar? Subjeknya di belakang ya Pak Guru. Apa subjeknya di situ apa? Aku Terus predikatnya? tawakal. Lalu alaihi ini apa di sini? Berkaitan dengan apanya alaihi ini? Objek kali Pak Guru ya. Bertawakal itu kalau dalam bahasa Indonesia kita itu kata berobjek, bertawakal itu. Bertawakal. Bukan. Alaihi itu keterangan kali ya Pak Guru kepadanya. Oke, Gitu. baik. Boleh tuh biar adem. Kali asal jangan kali Malang nanti kasihan. Tuh kalau pakai kali Bu Fatimah adem gitu. Bagus itu jadinya. Nah, kalau ini jadi Bu eh, mana tadi Bu Fauzia? Tadi Iya, itu ya ada bertukar ya posisinya Bu ya. iya, ya, Gitu. jadi di belakang. Karena dia bicara tentang subjeknya itu yang muncul itu di akhir ya. Bu Kanah juga berkomentar bertukar. Nah, sekarang Tawakal. udah bagus tuh. Pertanyaan berikutnya, kira-kira setelah kita menyadari ada posisi yang bertukar, di mana keterangan itu alaihi biasanya di belakang, ini itu yang dimunculkan lebih dahulu. Kira-kira ini melahirkan makna apa, Bu Fauzia? Dulu. Makna penegasan ya Pak. Iya, kira-kira apa ungkapan yang ingin Ibu pakai gitu? Hanya kepadanya. Iya, bagus. Jadi apa mananya? Eh, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dia Tuhan ars yang agung. Hanya kepadanya aku bertawakal. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Tadi Bu lagi ya Pak. Zia. Kan bagus tuh, bagus itu. Bagus itu. Udah mudah ini, ibu-ibu sekalian. Ini
bagi orang kok susah ya tawakal. Ya justru kalau nggak tawakal tuh ribet ya. Maksudnya kalau nggak bertawakal kepada Allah justru ribet kita. Hati itu nggak akan nyaman gitu. Hati itu nggak akan nyaman. Maksudnya apa? Coba sekarang itu ya, kalau kita punya uang ya misalnya, di mana gitu ya, ibaratnya kalau kita punya uangnya, di mana tempat penyimpanan teraman yang yang tidak akan ada kemungkinan gitu ya, tidak akan ada kemungkinan hilangnya, kan nggak ada itu. Maka kalau kita katakan bahwa serahkan sajalah kepada Allah ya. Ya, apapun juga ya, Allah yang akan memelihara. Kita yang penting sudah berusaha, kan kita nggak bisa itu jaga. Katakanlah seumpama nih bahasa bahasa kita ya orang awam, seumpama kita dapat pahala ya, ya seumpama kita dapat pahala, siapa yang akan menjaga pahala itu tidak hilang? Kita lihat juga enggak gitu, lihat juga enggak itu pahala, kebaikan, amal dan sebagainya, maka harus ya, ada Tuhan yang akan memelihara segala sesuatu dan kita yakini itu sehingga hidup kita menjadi terasa lebih mudah untuk dijalani, merasa lebih nyaman kita di dalam menjalani hidup ini dan tidak pernah ada keraguan akan kesia-siaan segala usaha yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Kita lanjut berikutnya. HUD 123, Ibu-ibu. Mari kita amati lagi bagian berikutnya. Walillahi apa sih? Seumpama ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, kita bahas itu, Ibu-ibu sekalian. Samawati wal ard wa ilaihi. Aduh, ini enggak. Walillahi ghaibi. Kayaknya ada. Ya. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur kulluhu. Apa coba diulang Bu Ida? Goibu. Oke, baik ya. Ghaibu, ghaib. Bentar ya. Ghaib. Itu Bu Ida untuk goibu pakai ini pendekatan ciri khusus bahasa Arab yang kelima. Udah Pak Guru. Nah, baik. Ghaib. Terus yang lain? Samawati wal ard wa ilaihi turja'un raja kembali. Urusan kulluhu fa'budu tawakal lagi bertawakal alaihi. Oh, ya udah. Oke, baik. Kalau aman, ya, kalau aman, silakan ibu-ibu sekalian, siapa yang mengambil bagian? Engkau sembahlah dia dan Boleh saya Pak Guru? Ya, silakan Bu Ida, silakan. Sama wati wal ardi fa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Rahasia langit dan bumi dan kepadanya setiap urusan dikembalikan, maka sembahlah dia dan tawakal kepadanya. Iya, oke, bagus ya. Goibu apa? Goibu? Rahasia. Goib kan? Goib itu apa lawannya? Goib itu lawannya itu kelihatan. Goib nggak kelihatan. Yang kelihatan ya, yang kelihatan, yang tampak ya. Kalau goib berarti yang tidak tampak. Gitu. Walillahi apa? Li di sini dipahami apa, Bu Ida? Tadi? Milik Allah. Jadi Ibu memaknainya bagaimana jadinya? Milik Allah. Milik Allah yang tidak tampak gitu Pak Guru.
Itu apa? Milik Allah, Subjeknya apa? Berarti subjeknya apa ini? subjeknya milik Allah. Allah. Bagus. Coba Ibu amati ya. Coba Ibu amati ya. Nanti kita akan sampai ya Ibu-ibu sekalian ya. Kita akan sampai pada istilahnya dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Nah, tapi coba Bu Ida, kalau kata yang sebagai subjek gitu ya, dalam versi bahasa Arab ya, nanti Ibu udah tahu lah istilahnya apa itu ya. Itu biasanya pencirinya di akhir kata itu apa biasa bunyinya? Dhammah. Saya kalah Pak Guru. Berarti subjeknya goibu. Keren, Bu Ida. Keren, Bu Ida. Nah, berarti ini kalau kita pakai pertanyaan yang tadi ya, kalau pakai pertanyaan yang tadi kita ajukan ke Bu Fauziah, ini urutan standar ataukah ada yang bertukar? Standar, Pak. Buat saya ya, Pak. Nah, boleh, 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 ya, boleh, boleh, Maaf. boleh. Gimana nih, standar atau ada yang bertukar? Yang bertukar ya Pak Guru. Ini siapa yang jawab? Bu Siapa nih? Fauziah tadi subjeknya apa, Bu, yang Ibu kenali? Goibu. Nah, sebelum goibu itu ada nggak ungkapan yang Ada. muncul duluan? Ada apa tuh? Apa lillahi ya? Oh ya, berarti kan ada bertukar namanya kalau begitu. Walillahi. Berarti ada yang gitu. bertukar namanya itu, Bu. Sebelumnya ada jadi tertukar. Oke. Artinya kalau yang standar itu ya subjeknya dulu, nah, baru predikatnya, baru objeknya, baru keterangannya. Kira-kira ini Bu Ida, ini posisi yang bertukar akan dimunculkan dalam makna apa jadinya? Penegak. Ya, Ibu akan untuk makna penegasan yang Ibu rasakan di sini dengan mengamati soal urutan tadi ya, akan Ibu ungkapkan dalam bahasa Indonesia menggunakan kata apa kira-kira? Sesungguhnya milik Allah yang tidak tampak di langit dan di bumi. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Rahasia. Ibu-ibu kalau ini ya, untuk memudahkan kita orang Indonesia mengerti ya, mengerti itu tidak selalu maksudnya bisa mengartikan ya, tapi kadang mengerti itu kalau sejalan dengan bahasa Indonesia ya, dengan urutan bahasa Indonesia akan menjadi lebih mudah. Kira-kira coba, kalau kita pakai subjek, predikat, kemudian ada makna penegasan di situ, kira-kira Ibu akan berkata apa? Allah lah yang memiliki yang goib itu apa tadi ya? Yang Tidak tampak. yang tidak nampak di langit maupun di bumi. Nah, oke, bisa begitu. Yang lain gimana? Ya Allah yang memiliki gitu ya. Iya, itu kan bisa tuh. Nah, ini ibu-ibu Allah. kalau sudah bisa berpikir sampai di situ itu saya melihat itu sebagai sebuah bentuk kemerdekaan dalam berpikir gitu. Ternyata ibu-ibu sudah tidak terlalu bergantungkan diri pada hasil terjemahan yang ada gitu. Bukan berarti karena terjemahan yang ada itu keliru, bukan, tapi kita mendekatinya melalui pintu yang berbeda. Ada lagi yang lain ibu-ibu sekalian? Pak Guru, kalau Silakan. goibunya ditaruh di depan, Pak Guru, maksudnya Ayo, diartikan mangga. duluan bisa? Mangga, ayo. Bagaimana jadinya? Misalkan segala sesuatu yang tidak tampak yang di langit dan di bumi milik Allah gitu. Iya, Boleh. bagus. Penegasannya mana? Oh iya, sebentar tadi. Iya. Segala sesuatu, maksud saya di kata sesegala itu Pak Guru meliputi gitu loh maksudnya. Jadi penegasannya segala gitu. Segala sesuatu apapun. Coba saya ulang. Yang tidak tampak yang ada di langit dan di bumi semuanya kepunyaan Allah gitu. Iya, Penegasannya di bagus. semuanya gitu, Nah, Pak Guru. bagus. Pak Guru, kalau saya punya yang agak beda boleh?
Oh, boleh, boleh, boleh. Gimana, Bu? Eh, sungguh Allah sungguh Allah memiliki rahasia langit dan bumi. Iya, boleh, boleh. Ya, boleh ya. Hanya saja pilihan kata rahasia itu ya, hanya saja pilihan Ya. kata rahasia itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang tidak terlihat. Itu. Kalau misalnya kita sekarang kalau kita mengatakan ya, Tidak bintang-bintang terlihat. itu bagi kita ya, bintang-bintang itu apakah semuanya terlihat bagi kita? Tidak. Tidak. Tidak ya, ada Saking yang tidak tinggi. terlihat ya. Ya, karena tinggi banget. Tapi kalau apakah itu masih menjadi rahasia bagi kita bahwa di langit itu ada berjuta-juta bintang gitu? Eh, Iya juga sih. Enggak, nyata Pak Guru. enggak sih, enggak Enggak, rahasia. tapi nggak kelihatan aja di mata kita Tidak gitu. kelihatan aja, Ya, itu ya. itu bedanya kan kalau rahasia itu. Hmm. Jika bisa, kalau saya berpikir begini, mau mau mengatakan begini, kalau saya mau menggabungkan antara urutan standar yang orang Indonesia pahami dengan ada makna penegasan. Jadi begini, saya hasilnya ya, yang saya pikirkan ya, jauh kurang lebihnya sama lah yang ibu-ibu tadi sudah mampu ungkapkan ya. Yang tidak terlihat di langit dan di bumi hanya milik Allah. Gitu. Yang tidak terlihat. Jadi Yang tidak terlihat oleh makhluk, oleh kita gitu ya, Pak. oleh kita gitu, oleh kita pengetahuan kita. Yang tak terlihat di langit dan di bumi hanya milik Allah. Berarti penegasannya hanya gitu Pak Guru Hanya. ya. Ya, penegasan itu kan hanya. Ini kan kita dulunya gitu, penegasan semacam ini kita dulu dapatkan di Al-Fatihah gitu. Iyaka Benar. na'budu. Nah, subjeknya apa di situ? Kepadanya. Karena budu. Menyembah. Iyaka na'budu. Subjeknya apa di situ? Budu. Nah, budu. Kami. Kami ya Pak Guru. Kami, betul. Ya, Kami. kami. Nah, Lalu predikatnya apa? Menyembah Menyembah. budu. Lalu objeknya apa? padamu itu. Iya, engkau kan. Objeknya Pada apa? engkau gitu maksudnya ya engkau. Iya, menyembah siapa? Engkau. Engkau. Mana yang bermana engkau? Kak itu, Kak. gitu kan? Nah, Tuh. Kak, jadi objeknya muncul duluan, ya. Objeknya muncul duluan, baru subjek dan predikat. Maka kita mengatakan hanya kepada engkau, kan bisa tuh. Hanya engkaulah yang kami sembah. Atau kami hanya menyembah engkau. Bisa saja begitu. Gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya, Bu Ida. Ini juga Iya Pak. coba pakai tadi ya, Bu Ida, berlatih ya, berlatih. Yang Ibu tadi sudah ungkapkan itu sudah bagus ya, sudah bagus. Ya ini bagus nih, bener nih saya mengatakan bagus nih, bukan sekedar nyenengin hati nih, memang bagus saya bilang. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang nggak bagus ya. Cuma saya sering bilang begini, kita bisa punya alternatif lain. Coba ini ya Bu Ida ya. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kenali subjeknya. Nah, kenali subjeknya. Lalu pakai tadi. Ini urutan standar atau ada posisi yang bertukar. Nah, oke. Kalau sudah ketemu nanti ada posisi yang bertukar, Ibu coba ungkapkan. Oh, berarti itu melahirkan makna apa gitu. Positif menganggap pendekat. Berarti ada posisi yang tertutup tidak ada. Wa ilaihi Pak Guru yurja'u. hanya kepadanya semua urusan dikembalikan. Iya, oke bagus. Ibu-ibu yang lain boleh coba ya. Silakan yang ingin mencoba ya. Ya, urutannya urutan bahasa Indonesia, namun ada makna penegasan. Coba. Kalau gini Pak Guru, semua urusan
hanya dikembalikan kepadanya. Iya, oke, bagus itu. Bu Ida senyum tuh, temanku bisa katanya, jadi pelengkap. Dikembalikan hanya, mungkin bukan hanya dikembalikan ya. Iya. Coba Dikembalikan gimana Bu hanya Susi? kepada. Ayo coba Bu Susi. Sama dengan Bu itu, tapi hanya saya belakangan. Kalau Iya, kalau bagaimana Bu jadinya? hanya dikembalikan, kalau aku dikembalikan hanya Iya, kepadanya. oke, bagus. Coba gimana jadinya Bu Susi? Semua urusan dikembalikan hanya kepadanya. Iya, oke. Tuh. Kalau kita mau pakai hanya bisa juga itu Bil. Hanya kepadanya lah. Gitu tuh orang Indonesia begitu. Inilah Gitu. Hanya penugasannya. kepadanya lah seluruh urusan dikembalikan. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir Bu Ida. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakal kepadanya. Iya, oke, bagus. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, sudah 3 ayat tuntas kita bahas ya. Ya, sudah tuntas kita bahas. Silakan Ibu-ibu sekalian kalau ada komentar, pertanyaan untuk kita diskusikan sebelum kita beranjak ke ayat berikutnya. Pak, mau Silakan. tanya ini. Pak Budhu itu berarti domirnya anta ya, Pak? Oke, betul, bagus. Terus berarti perintahnya kepada seseorang ya? Iya, Bukan betul. kepada Hmm. ya, nah, jadi ini perintahnya kepada siapa, Pak? Ini gitu ya, coba lihat ya. Ini dikutip dalam Al-Quran ya. Jadi ada sebelumnya. Ada ayat sebelumnya. Ini ada dalam Al-Quran ya, Bu Fauziah ya. Iya. Al-Quran itu di mushaf ya, kita miliki itu adalah dokumentasi dialog antara Allah dengan apa namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi itu seseorangnya pada mulanya adalah Nabi Muhammad. Seseorangnya pada awalnya adalah Nabi Muhammad. Iya Pak, terima kasih Pak. Hingga baru kemudian kita mengikuti ya, kemudian kita mengikuti. Namun nanti ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, sebagaimana awalnya Al-Quran ini berdialog dengan Nabi Muhammad, akhirnya kita juga nanti akan merasakan bahwa seolah-olah Al-Quran ini turun langsung kepada kita secara pribadi. Gitu. Jadi ini adalah tuh, ini ada cuman kan karena kita belum derajat kita belum sampai nabi aja sehingga tidak menerima wahyu langsung. Tapi kalau dengan perantara nabi kita bisa merasa demikian. Seolah-olah ayat ini Allah berfirman langsung kepada kita gitu. Setelah kita menerima perintah itu. Gitu. Ya, itu ya Bu Fauzia. Iya Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian. Silakan Yusuf 67 sekarang yang akan menjadi bahasan kita ya, yang akan menjadi bahasan kita Yusuf 67 dengan catatan di sini ada in dengan illa. Ya, ada in dengan illa. Kalau pada pelajaran-pelajaran kita yang lain, biasanya in itu kita pahami dalam arti apa? Sungguh. In. Oke. Apa ya? Yang lain? Sesungguhnya. In. Apa biasanya in itu? In jika. Kalau in sih jika, kalau ina ya, in sesungguhnya. itu ya betul bukanlah ya. Biasanya kita memahami in itu maknanya jika. Karena itu di sini terlihat lagi ibu-ibu sekalian ya peranan kita. Pentingnya kita untuk memiliki pemahaman bahwa memahami kata tidak boleh pakai hafal mati. Karena dalam konteks ini dalam kalimat nanti kalau ada in, kemudian dalam kalimat itu ada illa, in itu bisa juga bermakna tidak. Ya, seperti ma dengan illa.
Ya, seperti ma dengan ila. Contohnya di sini ya, di Yusuf 67 ini, in dengan al-hukmu digabung menjadi inil hukmu. Iya. Jadinya inil hukmu illa lillah. Itu yang perlu kita garis bawahi ya terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Selanjutnya silahkan diamati, dicermati. Seumpama ada yang kita perlu diskusikan terlebih dahulu dari segi makna kata dan ungkapan, kita lakukan itu terlebih dahulu. Oke, kalau tidak, maka mari ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahaman terkait kandungan dari Yusuf 67? Saya mungkin coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Tidak tidak ada yang maha adil kecuali Dia, kecuali Allah. Kecuali. Ya mungkin gitu ya Pak Guru ya. Oke, Terus silakan. alaihi tawakkaltu wa alaihi aku hanya bertawakal kepadanya, hendaklah orang-orang yang apa ya? Dan hendaklah orang-orang yang berserah diri bertawakal kepadanya gitu kali Pak Guru. Iya, oke. Berantakan sih masih. Berantakan sih asik. Nggak apa-apa. Berantakan Pak Guru. Coba ya. Kita mulai ya. Inil hukmu illa lillah. Apa tadi maknanya? Tadi Tidak. saya tidak al-hukmu, saya kalau mengartikannya eh, adil gitu gimana Pak Guru? Bisa kan? Tentu ya, tentu bisa ya dengan penjelasan-penjelasan yang kita butuhkan ya. Oh, bijaksana. Pertanyaan pertama adalah itu ibu mengenalinya ya, mengenali al-hukmu itu bentuk berapa itu? Kalau saya bingung nih antara bentuk, kalau ada alif lamnya bisa bentuk 3 kan atau bentuk 4. Iya Tapi kan di bisa, tengah, betul, betul tuh. di hakama itu ada sukun, bisa jadi itu kan bentuk 3 juga ya Pak Guru ya? Oke, bagus bentuk 3. Nah, kalau bentuk 4 dari mana diduganya? Saya itu tadi alif lam itu kan antara, Iya, itu anggap itu pintu gerbang aja ya. ya Anggap itu berarti itu betul. bentuk 3 ya Pak Guru? Jadi maknanya apa? Berarti tidak ada keadilan atau kebijaksanaan kecuali milik Allah gitu kali Pak. Bagus. Coba ibu pakai ciri khusus bahasa Arab yang kelima. Terdiri dari 2 pola kalimat dasar. Bukan. Yang kelima ya Pak Guru ya? Hmm. Kapan itu ya Pak Guru? Iya, betul. Oh, berarti tidak ada hakim gitu kali Pak Guru. Tidak ada hukum. Oh, tidak ada hukum. Tidak ada Hmm. hukum Mm-mm. kecuali milik Iya. Allah. Iya. Oh, Gitu. Iya, saya lebih dekat itu kan hukum. Iya, iya. Lebih dekat kirinya hukum. jauh-jauh kemana? Iya, iya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Iya. Aku hanya bertawakal kepadanya. Ih, mantap. Gitu. Iya kan Pak Guru? Iya betul, mantap maka Oh, saya betul. bilang. Terus yang wa alaihi falyatawakal, hendaklah mm, hendaklah orang-orang yang berserah diri bertawakal hanya kepadanya gitu. Coba dibalik gitu, biar Oh lebih ya, ini, biar lebih hendak mudah dimengertinya. hendaklah orang hendaklah orang-orang yang berserah diri Dibalik, hanya dibalik, dibalik. hendaklah orang-orang yang bertawakal Hmm? hanya berserah diri kepadanya. Berserah diri hanya gitu. Oh, berserah diri hanya. Hendaklah orang-orang yang bertawakal
berserah diri hanya kepadanya. Iya, begitu. Kira-kira apa ininya? Apa pemahaman tersirat nih Ibu Fatimah terutama dan ibu-ibu yang lain? Ini disebut, ini ada saran, ada perintah. Orangnya disebut orang yang bertawakal, diperintah untuk bertawakal. Kira-kira apa maknanya? Orang yang udah bertawakal untuk tetap bertawakal. Ya, berarti jangan pernah putus asa gitu kali Pak Guru ya. Oke, bagus. Yang lain, kira-kira bagaimana yang lain? Konsisten bertawakal. Mm-mm. Karena ini Istiqomah. bisa jadi ya, bisa jadi begini. Ini untuk bisa lebih berhati-hati ya. Berhati-hati karena bisa jadi ada orang merasa bertawakal tapi dengan cara yang keliru gitu. Itu kan. Maksudnya? Bisa jadi ada orang yang menyebut dirinya bersabar, tapi gitu. Cara dia itu keliru gitu. Karena bisa jadi juga ada orang yang menyebut dirinya baik, tetapi keliru di dalam memahami kebaikan. Misalnya apa itu? Ini contohnya mungkin ya, ibu-ibu belum pernah ketemu dalam kehidupan nyata, tapi saya ketemu gitu. Dia bilang begini, walaupun dia LGBT, ngomongnya begitu. Walaupun dia LGBT, dia baik loh orangnya. Tuh, coba tuh. Ada yang bilang gitu. Walaupun dia nggak pakai kerudung, dia baik loh orangnya. Hatinya Gitu. baik. Itu kan banyak kan? Itu banyak. Iya, iya, Itu ada. banyak itu. Tapi kalau Walaupun itu dia nggak dulu. sholat, dia baik gitu kan Pak Nah Guru. gitu kan, bilang gitu. Walaupun dia nggak sholat, tapi dia baik loh. Gitu kan. Artinya apa? Ini kan ada yang tidak pas itu di dalam memahami itu. Sampai dia berkata misalnya begini ya, mengatakan mendefinisikan kebaikan itu contohnya. Walaupun dia LGBT, tapi dia baik loh. Kalau minjem uang, dia pasti mengembalikan. Gitu dia ngomongnya begitu. Ada Kalau itu. dipinjemin uang pasti Iya dikasih. kata Bu Kana itu cari pembenaran katanya. Cari pembenaran gitu. Ya artinya kan itu ya antara menjadi orang benar dan mencari pembenaran kan tidak pas begitu. Artinya apa? Bahwa itu dia ketika dia gitu ya, ketika dia membayar hutang itu perbuatan baik ya. Tapi tidak usah dikaitkan dengan dia LGBT kan gitu. Ketika dia suka membantu tetangga, itu perbuatan baik. Tapi tidak usah dikaitkan itu seolah-olah dikaitkan dengan dia tidak sholat, dikaitkan dengan dia tidak berkerudung, gitu kan? Gitu. Dia merasa ini ya, ini saya sebut tadi dia merasa bahwa dia berargumentasi dengan benar, tapi itu sebenarnya tidak benar yang begitu, gitu. Ya, itu kira-kira dengan cara seperti itulah. Ada orang yang merasa saya kan sudah bertawakal, kira-kira begitu. Coba dilihat lagi, gitu. Coba dilihat lagi, kita itu sebenarnya kita bertawakal atau kita pasrah saja gitu. Dalam pengertian kita belum memberikan usaha optimal gitu. Jadi kalau kita mau coba buat rumusan itu tidak ada kata tawakal sebelum berusaha secara optimal. Gitu. Yang benar begitu. Oke, kita lanjut berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih tadi Bu Fatimah. Kita lanjut berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Al-Furqan 58. Al-Furqan 58. Silahkan. Silakan diamati, seumpama ada kata yang perlu kita diskusikan dari segi makna, maka kita lakukan itu terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada kendala, silakan. Siapa yang bisa bergabung dengan kita untuk berbagi pemahaman terkait dengan kandungan Al-Furqan 58? Ada?
Baik, kalau tidak ada, insya Allah inilah dia akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini ya, ibu-ibu sekalian. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan latihan dal. Ya, latihan dal kita akan berlatih dengan kata kunci yang lain. Untuk ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci tawakal tadi sudah kita bahas. Sehingga kita tadi sampai pada kesimpulan optimal ya, maksimal bahwa tidak ada kata tawakal sebelum berusaha secara optimal. Ya, itu dia kira-kira ibu-ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan kita bahas itu terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita sudah bisa memahami secara maksimal juga ya, ibu-ibu sekalian. Untuk itu mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang hadir, baik yang off maupun yang on kameranya. Ada Bu Fauzia, ada Bu Yurlis, ada Bu Susi, Bu Fatimah, dan Bu Farida Aryani. Terima kasih sudah menemani kami mendiskusikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang lain yang hadir namun terkendala oleh kondisi tertentu sehingga tidak bisa secara aktif langsung berdiskusi pada kesempatan kali ini. Semoga-mudahan Allah mengangkat derajat kita semua, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak Ya, Guru. terima kasih. Tetap Mantap. bertawakal. Kasih ya. Pamit ya. Ya, Pak Guru.